Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, apa kabar? Selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama saya Diah Sugianto, dan hari ini saya sudah ditemani oleh seorang profesor yang sangat luar biasa dan rendah hati. Pasti penasaran, tapi sebentar saya ingin menjelaskan dulu siapa beliau, karena ini adalah episode spesial Habibie Prize 2020 ya. Kita akan mengantarkan Habibie Prize 2021 dengan wawancara para pemenang, para peraih anugerah Habibie Prize 2020. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang MA, penerima Habibie Prize 2020 bidang ilmu kebudayaan. Beliau akan berbagi cerita seputar pengalamannya mengikuti ajang penghargaan Habibie Prize yang dicetuskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dia. Atau panggilnya Prof Yasraf aja ya, atau Prof Amir atau Takut nanti panggil pialang ya. Yasraf aja. Oke, Prof Yasraf. Baik, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya Prof ya. Oke, Prof Yasraf ini adalah seorang guru besar dan pengajar pada program Magister Seni dan Desain, program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 2004 hingga kini, beliau membina Forum Studi Kebudayaan atau FSK ITB. Beliau juga aktif dan produktif menulis artikel ilmiah maupun opini di beberapa harian nasional mengenai isu-isu ya. Bidang keilmuan semiotika, ini saya suka banget nih, cultural studies, visual culture, dan juga kreativitas seni, filsafat, dan agama, serta kajian sosial dan politik bersifat lintas disiplin atau multidisipliner. Boleh dibilang begitu nggak sih Prof? Beda lagi ya. Lintas sih tepatnya sebetulnya. Lintas disiplin. Ya. Oke. Dan tentunya ilmu-ilmu tersebut menjadi inspirasi bagi banyak orang karena ya dinamika ilmu sosial gitu ya Prof ya. Oke, Prof tadi berangkat dari Bandung ya, pagi-pagi nih ke sini. Aduh, saya senang banget nih bisa ketemu Prof Yasraf pagi ini, dan saya pengen dengar cerita bagaimana sih waktu pertama kali kepikiran pengen ikutan ajang Habibie Prize 2020. Terus terang Mbak Dia, saya itu tidak kepikiran malah ya. Gitu, oke. Dan tidak membayangkan Mungkin juga saya yang ya. memikirkan ya, enggak ya? Tapi tentunya ini karena dorongan-dorongan dari teman-teman ya. Teman saya di ITB, karena dorongan kuat dari teman-teman itu saya jadi kepikiran. Tadinya nggak kepikiran gitu kan. Nah artinya saya mempersiapkan diri, dan kebetulan pada waktu itu kan memang diusulkan oleh ITB setelah ada komunikasi ya dengan pihak ITB. Tahun 2019 saya diusulkan, tetapi saya belum beruntung pada waktu itu. Oh ya. Begitu. Iya. Nah kemudian di tahun 2020 itu diminta memperbarui usulan. Kemudian saya juga menambahkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya belum masuk, yang terbaru begitu ya. Alhamdulillah di tahun 2020 saya mendapat kepercayaan untuk mendapatkan menjadi salah satu penerima Habibie Award untuk bidang ilmu kebudayaan. Dan kebetulan juga pada waktu itu kan sudah berubah menjadi ini ya, menjadi Habibie Prize Ya, kalau tidak salah ya. Tahun lalu Habibie Ya. Prize. Ya, itu perubahan nama itu ada pengaruhnya nggak nih? Kalau dari cerita-cerita teman-teman yang mungkin dulu Habibie Award, sekarang Habibie Prize gitu. Ada perbedaannya nggak, atau ada cerita-cerita mungkin? Saya rasa bagi orang yang mengenal prize-prize di dunia ya, perubahan itu menjadi satu ini ya, menambah prestis gitu ya. Oke. Ya, karena ini kan seperti orang teringat dengan ini ya, dengan Nobel Prize misalnya. Ya. Nah kalau award kan malah ingatnya kan film itu ya, film award itu. Nah kalau prize itu kan orang
menurut saya ini langsung teringat dengan Nobel Prize, dan itu langsung menurut saya ini mengangkat katakanlah prestis lah dari Habibie Prize ini. Ya, kalau sebelum ikut atau sebelum menjadi penerima anugerah Habibie Prize tersebut, mungkin Prof juga udah ngetop ya, boleh ya dibilang ngetop ya. Nah, setelah menerima nih, ini ada perubahan apa nih, Prof? Entah mungkin kolaborasi menjadi lebih banyak, ataukah ada ilmu-ilmu atau cabang-cabang ilmu baru yang kemudian terfikirkan untuk dikembangkan gitu. Apa yang dirasakan setelah menerima Habibie Prize 2020 tahun lalu? Saya rasa kalau bicara efek begitu ya terhadap apa yang sedang atau tengah saya atau sudah saya kerjakan selama ini di dalam riset, dalam pengajaran, di dalam pengabdian masyarakat, efeknya menurut saya sangat besar ya bagi saya. Nah, tetapi yang paling besar itu terkait dengan komitmen. Jadi artinya ketika saya mendapatkan anugerah Habibie Prize ini, komitmen saya itu untuk pengembangan ilmu kebudayaan itu makin berlipat ganda ya. Terus terang aja begitu itu ya. Karena jadi merupakan satu dorongan gitu. Sebelumnya memang saya sejak S1 sebetulnya sudah ini sih ya. Sudah memiliki komitmen untuk mengembangkan riset-riset di bidang pemikiran. Wow. Jadi terutama pemikiran ya dan teori pastinya. Jadi kurang lebih ya, kalau riset-riset empirik mungkin juga banyak di kita ya. Tetapi riset yang berbasis pemikiran kalau menurut saya masih kurang. Belum berkembang baik di kita itu. Artinya belum banyak buku-buku yang bersifat pemikiran teori itu belum banyak. Nah, saya sebenarnya sejak S1, S2 itu sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pemikiran ya. Riset dalam pengertian pemikiran filosofis. Nah, dengan itu maka saya sudah bertahun-tahun menulis beberapa buku yang isinya itu adalah pemikiran filosofis, khususnya mengenai kebudayaan dan juga terkait dengan media juga kadang-kadang itu, dan terkait dengan fenomena-fenomena sosial. Nah, anugerah Habibie Award Prize ini menurut saya itu makin meningkatkan komitmen saya untuk terus mengembangkan pemikiran dan menulis buku tentunya ya. Di bidang ilmu kebudayaan ini yang menurut saya sebelum ini ada kekosongan di situ. Ada gap di situ. Ada gap, kosong lah gitu. Jadi sangat susah kita menemukan teori-teori sosial budaya yang dihasilkan oleh insan terbaik akademis kita ya. Betul. Dan saya berjuang untuk masuk ke situ. Nah, ya itu juga mungkin yang dirasakan mahasiswa di jurusan ini gitu ya, jurusan yang ilmu kebudayaan yang kan kalau kajian tuh harus 10 tahun maksimal gitu kan. Kalau literaturnya ya kan Prof. Betul. Nah, mungkin jangan-jangan gapnya lebih dari 10 tahun gitu. Jadi masih excuse lah kalau cari-cari literatur yang lebih dari 10 tahun untuk bidangnya. Tapi sekarang tidak boleh lagi karena sudah ada buku-buku dari Prof. Yasraf ya. Baik. Oke, kalau gitu selanjutnya nih saya pengen tahu nih, bagaimana Prof melihat perkembangan dunia yang terhiperkoneksi nih, ini juga lagi istilah yang lagi happening ya Prof ya, hiperkoneksi ini secara digital sehingga menimbulkan era deglobalisasi dan berpengaruh kepada kehidupan budaya dan manusia Indonesia saat ini. Ya, ini satu fenomena yang sangat menarik menurut saya ya, karena saya melihat globalisasi itu sebetulnya ada dua, jadi ada dua globalisasi. Globalisasi pertama itu saya menggunakan istilah globalisasi fisik material. Jadi kita pergi ke seluruh dunia ya, pakai pesawat, pakai kapal, melalui kemajuan teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi, teknologi industri, pertumbuhan industri dunia. Jadi orang berkeliling dunia secara fisik ya. Nah, pandemi COVID-19 kemarin menghancurkan globalisasi fisik itu. Orang menyebutnya dengan deglobalisasi. Jadi artinya kita kan dikurung di rumah ya. Namanya aja keren itu, work from home. Sebetulnya kan dikurung di rumah itu. Kan lockdown. Sampai RT pun di lockdown. Dan banyak portal-portal yang terkunci. Betul ya. Di komplek ya.
Nah, jangankan pergi ke luar negeri ya, pergi di antara RT saja kita Ya. terkunci kan begitu Dengan ya. tetangga sebelah juga begitu Tetangga ya. sebelah juga begitu, nggak mau tetangga nerima kita ya. Nah, itu deglobalisasi. Tapi di pihak lain menurut saya ada globalisasi non fisik digital. Dan itu kita rasakan sekarang. Kita kuliah daring ya. Kita bisnis daring. Kita beli makanan juga Untung online. hari ini nggak daring. Untungnya sekarang tidak daring ini ya. Nah, artinya globalisasi fisik itu mati gitu ya. Ya. Tapi globalisasi yang digital ini hidup pesat, tumbuh pesat sampai sekarang. Saya nggak tahu, barangkali beberapa tahun ke depan, barangkali orang yang sudah sangat senang dengan kuliah online Ya, itu kayaknya mungkin begitu. tidak akan mau kuliah luring gitu kan. Ya. Nawar jadinya ya. Nawar ya, untuk saya barangkali. Oke. Karena lebih produktif sebenarnya Prof ya. Kalau melihat dari efisiensi waktu maksudnya. Betul. Aktivitasnya di situ. Itu betul, saya merasakan Ya. produktivitas itu di era pandemi ini. Ya. Langsung jadi berapa buku nih Prof selama era pandemi? Satu lah. Jadi ingat yang belum selesai nih ngomong-ngomongnya. Prof, ini ada yang lebih sedikit lebih apa nih? Lebih serius mungkin ya. Tentang demokrasi hybrid gitu Prof. Ini pemikiran dari Prof Yasraf tentang demokrasi Indonesia di era digital ini sebenarnya apa yang menjadi tantangan dalam implementasi demokrasi di negara kita ini? Tentunya peran teknologi informasi digital di dalam politik ya, dalam pemilu misalnya, kan kita sudah mengalami sejak pemilu berapa tuh ya, 2014 mungkin ya. Tetapi kita kan mengalami hambatan-hambatan. Ya. Jadi problemnya bukan pada teknologinya, tapi pada manusianya ya. Masih banyak susah kita untuk masuk ke dalam teknologi informasi digital yang memerlukan presisi, ketepatan, kedisiplinan dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam proses politik kan dua-duanya sudah berjalan. Kita misalnya untuk melakukan komunikasi politik begitu kan, kampanye misalnya kan sudah melalui dua jalur. Turun ke jalan tapi juga melalui media sosial. Nah, semakin lama menurut saya kekuatan media sosial di dalam proses politik ini semakin kuat. Semakin tinggi, semakin kuat pengaruhnya di dalam membentuk opini publik ya. Bahkan di dalam media sosial itu lebih mudah untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik Ya, itu. lebih bebas. Lebih bebas dan tapi juga ada bahayanya juga. Ada bahayanya pasti. Karena kebohongan-kebohongan misalnya hoax itu kan semakin mudah juga diterima ya. Ya. Nah, sehingga menurut saya tantangan ke depan bagaimana kita tetap menggunakan dua jalur politik ini, satu real, satu digital. Itu yang saya sebut dengan demokrasi hibrid ya. Dua-duanya harus bekerja sama begitu. Tantangan di kedua-duanya juga sama ya. Tantangannya itu adalah bagaimana kita tidak termakan pada gagasan-gagasan palsu. Sekarang kita mengalami ya, melalui hoax dan sebagainya. Sangat mudah orang diarahkan dalam tanda kutip mungkin ditipu juga begitu ya melalui hoax tadi itu. Nah ini mungkin berbahaya untuk politik ke depan dan ini memang harus memerlukan pemikiran-pemikiran yang serius tentang itu. Yes, betul banget. Nah ini kan Prof sudah punya banyak sekali buku-buku nih Prof yang ditulis dan fenomenal gitu kan. Dan ada salah satu yang konon katanya pernah digunakan oleh Jenderal Purnawirawan Agus Wirahadikusumah gitu ya Prof ya sebagai rujukan dalam menyusun strategi militer. Ini luar biasa. Tadi juga sempat disinggung antara yang hibrid itu tadi antara digital dengan yang fisik begitu, yang kemudian itu juga menjadi bagian dari strategi pastinya ya Prof ya. Ini boleh diceritakan apa sih isi pemikiran dan keunikan yang dikaji dari buku tersebut yang ada kaitannya dengan strategi militer itu tadi? Ya, itu buku saya itu judulnya Dunia yang Dilipat. Dunia dilipat. Ya, itu judul buku yang dibaca. Dunianya dilipat loh sama Prof Yasraf ini. Iya, makanya ada profesor yang protes ke saya ya. Mana mungkin dunia bisa dilipat, kan bulat Pak katanya. Saya bilang itu bumi yang bulat. Ya. Kalau dunia itu kan ada dunia menggambar, dunia anak-anak, dunia komunikasi misalnya ya. Nah itu yang dilipat. Dilipat bagaimana? Ya kita misalnya. Ini ada lagi pasal lagi Pak. Dunia ini, itu ada juga. Itu sandiwara bukan dilipat. Oh nggak dilipat ya, kalau yang itu mungkin skripnya yang dilipat ya. Iya. Oke, isinya apa tuh Prof di buku itu? Jadi isinya itu sebelum saya cerita isi ya, ada seorang seniman di Bali ya, tadinya mau bercerai. Gitu.
Tapi gara-gara baca buku saya Dunia yang Dilipat itu tidak jadi bercerai. Wow. Nah itu saya sampai sekarang tidak mengerti ya dari mananya dari buku saya itu yang membuat tidak jadi bercerai begitu ya. Nah kalau yang Pak Jenderal Agus Wirahadikusuma, menurut saya buku saya itu semacam buku yang bukan memprediksi masa depan ya, tapi mengantisipasi masa depan. Antisipasi. Iya, beda dengan memprediksi itu. Ya. Misalnya ya, sekarang kita kan ribut-ribut dengan hoax, dengan era post-truth gitu kan ya, dengan era infodemi, dengan era disinformasi. Sekarang ini kan kita ribut itu. Padahal saya 20 tahun yang lalu sudah mengingatkan, ke depan kita akan menghadapi masalah-masalah yang begini. Nah, walaupun saya tidak tahu persis ya, Apa yang terjadi saat ini, tapi sudah menyusun nih perencanaannya apabila gitu betul, ya, Prof. iya. Nah, saya yakin Jenderal Agus Wirahadikusuma mungkin melihat hal-hal seperti itu karena di militer kan sangat penting untuk ini ya, melihat strategi menghadapi situasi ke depan. Mungkin seperti itu. Ya, berbagai antisipasi itu tadi dan pasti ini juga ada sangat besar pengaruhnya dari kajian-kajian filsafat ya, Prof ya, hingga Sangat, bisa 20 tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar. Habibie Prize ini aja sebelumnya Habibie Award ini sudah 22 tahun 22 gitu. tahun ya. Jadi luar biasa, maka layak banget ini Prof Yasraf mendapatkan Habibie Prize tahun lalu. Nah, juga tadi disebutkan sempat tidak ada kegagalan lah gitulah ya di submit yang di awal gitu, kemudian ditambah lagi, diperkuat lagi, dan akhirnya berhasil gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum berhasil di tahun lalu, tahun ini bisa ikutan submit dan jangan pernah putus asa gitu. Betul. Ya Prof ya, betul. Karena kesempatan itu selalu terbuka. Baik Prof, saya pengen tahu Prof ini mendapatkan inspirasi itu dari mana sih kalau menulis buku gitu, menulis artikel? Ceritanya memang agak sangat unik ini. Kalau saya itu sudah membiasakan atau sudah terbiasa lah ya. Kalau ketemu ide, apakah ide itu sedang saya di WC misalnya, ide itu sedang diangkut atau sedang nyetir mobil, saya mengharuskan nyatat ide itu. Mau di tisu kayak gitu, mau di selembar bungkus rokok gitu, saya catat ide itu. Karena ide itu cepat datang tiba-tiba, tidak kita undang begitu ya, tapi dia hilang tiba-tiba. Iya. Nah, saya berusaha mencatat gitu. Nah, di rumah saya olah ya, yang sudah saya catat tadi. Jadi kurang lebih seperti itu Inspirasi dari mana saja dan yang penting itu adalah langsung ditangkap, dicatat supaya tidak lupa. Betul ya. Oke, ada rencana riset apa sih Prof selanjutnya nih? Mungkin bisa diceritakan singkat. Saya sedang melakukan riset tentang ini ya, tentang wacana istilahnya itu. Wacana diskurs ya. Karena di kita ini kan diskurs kan bermasalah antara pemerintah dengan rakyat, antara gerakan-gerakan LSM dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, saya berusaha untuk ini ya, mencari kira-kira apa sih masalah komunikasi ya dalam bentuk diskurs itu di antara berbagai elemen masyarakat. Saya sedang mempelajari diskurs anak jalanan, perpustakaan jalanan sekarang ini. Perpustakaan jalanan. Ya. Oke, ya tuh juga menarik juga itu karena literasi di situ kan. Literasi, iya betul ya. Iya. Oke, Prof, ini sayang sekali kita udah sampai di akhir nih. Nggak terasa ya, Prof ya. Ada yang ingin disampaikan nggak, Prof, pesan-pesan untuk mungkin para periset di Indonesia yang pengen ikutan juga submit atau menjadi pemenang ataupun penerima penganugerahan maksud saya. Apa sih tipsnya mungkin bisa disampaikan, Prof? Ya, saya rasa yang paling penting adalah pantang menyerah ya. Pertama, kita harus memang mempunyai komitmen gitu. Komitmen untuk bagi saya bukan persoalan prize, tapi adalah persoalan komitmen kita di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang masing-masing begitu. Prize itu kan efeknya ya. Tetapi kita juga harus mempunyai niat gitu. Kalau kita tidak mempunyai niat dapat prize, ya kita tidak dapat ya. Nah, pertama komitmen menurut saya sangat penting dan pantang menyerah. Dan kita berjuang memang untuk ini, untuk mencapai sesuatu yang paling baik dan disitulah prize itu didapat. Dan menurut saya juga Habibie Prize ini juga saya dapat karena itu. Upaya kerja keras dan komitmen, dua itu. Gitu. Dan semua akan indah pada waktunya ya, Prof. Insya Allah ya. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Yasraf. Ini saya izin closing nih, demikian akhir dari obrolan saya dan Prof Yasraf
Amir Piliang, MA, penerima Habibie Prize 2020, bidang ilmu sosial, ilmu kebudayaan lebih tepatnya ya Prof ya? Ilmu kebudayaan. Ilmu kebudayaan. Dan semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas.